ketua kelasnya memimpin doa untuk memulai pelajaran hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Kali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak untuk pagi hari ini? Alhamdulillah. Kita belajar di pertemuan kedua ya. Sebelum belajar kita absen dulu. Ariana hadir ya. Kemudian Egi Hadir. Muklis. Sakit. Oh sakit ya? Berapa hari sudah? 3 hari sama ini. Harusnya kalian nanti atau besok kalian harus menengoknya, karena sesama muslim itu harus Saling tahu. ya ditengoklah saudaranya yang sakit. Yang terakhir Tami. Baik. Selanjutnya pada kesempatan pertemuan kali ini melanjutkan dari pembelajaran yang kemarin ya. Kita kemarin sudah belajar tentang Nabi Yusuf. kisah Nabi Yusuf. Keteladanan, kita harus meneladani kisah-kisah yang ada yang terkandung pada kisah keteladanan Nabi Yusuf. Ada yang masih ingat? Masih Pak. Untuk Egi silakan dijelaskan kembali apa-apa yang telah kemarin saya sampaikan. Jadi minggu kemarin, di pertemuan pertama, kita membahas tentang asal-usul Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anak dari Nabi Yakub dari 11 bersaudara. Nah, Nabi Yusuf ini adalah anak yang tersayang bagi Nabi Yakub, sehingga membuat ke-11 saudaranya itu menjadi iri. Nah, salah satu malam Nabi Yusuf pernah bermimpi bahwa dia melihat bintang, 11 bintang menunduk kepada Nabi Yusuf. Lalu Nabi Yusuf menceritakan kepada Nabi Yakub perihal apa yang terjadi, tapi ayahnya tidak menjawab apapun. Lalu karena kecintaan Nabi Yakub yang terlalu berlebihan terhadap Nabi Yusuf, membuat iri saudara-saudaranya, membuat saudaranya itu merencanakan hal buruk kepada Nabi Yusuf, yaitu diajak pergi ke hutan untuk berburu atau mencari kayu bakar, lalu dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Lalu saudara-saudaranya itu pulang dan hanya membawa kain baju dari Nabi Yusuf itu, lalu dikasih darah-darah. Jadi seolah-olah Nabi Yusuf itu sudah diterkam oleh binatang buas, padahal dimasukkan ke dalam sumur. Sudah beberapa hari ada kafilah yang lewat ke tempat itu, lalu mereka haus. Mereka berniat untuk mengambil air ke dalam sumur. Nah, setelah mau ngambil, yang keluar ternyata Nabi Yusuf. Nah, setelah diangkat keluar dari sumur, bukannya ditolong, tetapi Nabi Yusuf dijual, dijadikan budak. Mungkin saya bagian itu saja Pak ya, baru kemarin. Bagus ya, itu berarti kamu memperhatikan pada saat saya menjelaskan kemarin. Kemudian saya tanya untuk Utami ini, siapa ayah Nabi Yusuf? Nabi Yakub. Oh ya benar. Baik, untuk melanjutkan materinya yang sekarang, dicatat ya kalau ada yang penting. Ini ada, selain cobaan-cobaan tadi, masih banyak cobaan yang dihadapi oleh Nabi Yusuf. Di antaranya ketika Nabi Yusuf bertemu dengan Zulaikha. Ternyata cobaan yang diperoleh Nabi Yusuf ini tidak selesai hanya di sini saja, tapi dia juga mendapat perlakuan buruk dari orang-orang yang menolongnya, yaitu dengan menjual Nabi Yusuf itu sebagai budak. Setelah dijual ke Mesir, Nabi Yusuf kemudian bekerja sebagai budak di rumah Raja Al-Aziz.
Raja Al-Aziz memiliki seorang istri bernama Zulaikha. Zulaikha lambat laun dia menyukai Nabi Yusuf karena parasnya tampan. Zulaikha dia itu sangat tertarik kepada Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf tidak tergoda sedikit pun. Banyak godaan-godaan lain, diantaranya pernah Nabi Yusuf itu ketika Zulaikha di rumah sendirian, maksudnya di kamar, Nabi Yusuf dipanggil. Kemudian Nabi Yusuf itu masuk ke dalam kamarnya. Nabi Yusuf di dalam itu digoda, tetapi karena keimanan dan ketaatan Nabi Yusuf tidak tergoda sama sekali. Kemudian si Zulaikha ini menarik baju Nabi Yusuf bagian belakangnya hingga sobek. Dan pada akhirnya Nabi Yusuf ini dimasukkan ke dalam penjara karena fitnah dari istri Al-Aziz tersebut. Kemudian Nabi Yusuf ini pada saat di penjara itu kan antara penjara dan kerajaan Mesir itu nggak jauh, dekat dengan kerajaan Mesir itu. Jadi pada suatu malam, pada saat itu raja bermimpi cukup aneh, yaitu raja tersebut melihat 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus. Kemudian yang kedua 7 bulir gandum jauh, terus 7 bulir gandum kering. Mimpi raja ini membuat dia khawatir seorang raja tersebut. Tetapi kemudian Nabi Yusuf ini mentafsirkan mimpinya. Beliau mengatakan bahwa 7 tahun masa subur, kemudian 7 tahun masa paceklik. Itu dari 7 ekor sapi yang tadi yang gemuk dan yang kurus tadi diartikan sebagai 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa paceklik. Kemudian Nabi Yusuf ini memberi saran kepada raja untuk bersiap-siap menghadapi paceklik di masa datang dengan menyimpan kelebihan bahan pangan yang didapatkan selama 7 tahun di masa subur tersebut. Kemudian mendengar tafsiran mimpi dari Nabi Yusuf tersebut, sang raja ini memberi tugas kepada Nabi Yusuf untuk melakukan pengelolaan bahan pangan yang akan disimpan sebagai cadangan di masa paceklik selama 7 tahun yang akan datang ini. Ternyata tafsir dari Nabi Yusuf ini benar tentang seluruh tempat mengalami kekeringan dan kekurangan bahan pangan. Jadi setelah tafsir mimpi yang dilakukan Nabi Yusuf menjadi kenyataan, Nabi Yusuf ini kan diperintahkan untuk pengelolaan bahan makanan. Jadi dari kampung sebelumnya, tempat tinggal sebelumnya Nabi Yusuf yang dari awal yang masih bersama saudara-saudaranya, bersama ayahnya itu juga di sana mengalami kekeringan. Pada akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf tersebut datang ke tempat Nabi Yusuf untuk mencari makanan, bahan-bahan makanan, karena di tempatnya sudah tidak ada lagi bahan makanan. Ada kejadian yang setelah peninggalan Nabi Yusuf dari keluar dari rumahnya tersebut, ternyata adiknya dari Nabi Yusuf ini sangat disayangi oleh Nabi Yakub. Ia bahkan tidak diperbolehkan ikut dan harus tinggal di rumah bersama dengan Nabi Yakub karena takut kehilangan anak tersebut, seperti Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf. Hal ini yang membuat Benyamin tidak ikut dalam mencari bahan pangan bersama saudara-saudaranya tersebut. Karena masa paceklik yang berkepanjangan di daerah Mesir tersebut, ini mengharuskan saudara-saudara Nabi Yusuf itu untuk mencari bahan makanan ke tempat Nabi Yusuf tersebut. Namun
karena rasa sayangnya Nabi Yakub kepada adik Nabi Yusuf yaitu Bunyamin, maka Bunyamin itu tidak diperbolehkan untuk ikut mencari bahan makanan tersebut. Setelah saudara-saudaranya mencari bahan makanan, dia menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya Nabi Yusuf ini, Nabi Yakub ini sudah tua, matanya juga sudah rabun. Maka Nabi Yakub sudah tidak bisa mengenali Nabi Yusuf. Dia merasa sedih dan tidak bisa menahan diri karena rasa rindunya. Akhirnya Nabi Yusuf ini menceritakan siapa dirinya sebenarnya. Akhirnya Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, Bunyamin dan keluarganya ini dipertemukan kembali sebagai sebuah keluarga mereka dan kemudian mereka tinggal di Mesir dengan bahagia. Apa yang hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini? Kalian tahu? Saling menyayangi antar saudara. Oh iya, salah satu hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini yaitu kesetiaan Nabi Yusuf meskipun mengalami banyak cobaan, sehingga sifat pemaaf yang diberikan oleh untuk saudara-saudaranya itu sangat tulus dan memaafkan saudaranya tersebut. Baik, itu tadi pelajaran untuk pertemuan kali ini. Saya akan membagikan soal untuk melihat kalian tadi mendengarkan atau tidaknya. Silahkan nanti diisi, Bapak beri waktu ya. Ini. Jadi setelah 5 menit dikumpulkan. A few moments later. Kalau sudah semua silahkan untuk dikumpulkan menjadi satu. Baik, saya kira itu saja pelajaran kita pada hari ini. Dipelajari lagi ya untuk minggu depan. Sepertinya kita harus UTS. Jadi kalian harus belajar. Ya Pak. Sampai jumpa kembali minggu depan. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.